harusnya pembangunan infrastruktur ditingkatkan, pembangunan SDM ditingkatkan, tapi anggaran untuk meningkatkan SDM, kualitas SDM jangan dari infrastruktur. Dari anggaran-anggaran yang kira-kira masih bisa digeser, misalnya anggaran kegiatan dinas, baju dinas, kantor dan lain sebagainya yang menurut saya bisa ditunda, misalnya diefisiensikan atau di kegiatan-kegiatan tahun-tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten TV. Kali ini tamu kita Dewan Muda dari fraksi PAN Dapil Cilegon. Namanya Kang Dede Rohana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kabar Banten dimanapun berada, selamat sore, bahagia, sejahtera. Selamat sore. Ini luar biasa Dewan yang muda ini. Saya kenal masih aktivis 2006 ya? Ya, 2006-an. Kepemimpinan almarhum Pak At ya, dulu zaman wah luar biasa. Jadi kalau orang yang paling keras begitu mengawal kebijakan pemerintah, salah satunya beliau. Sekarang beliau ada di DPRD Provinsi Banten. Ya, yang dulu kita kritisnya di jalanan, hari sekarang ini kita di gedung. Kritisnya di gedung. Di sofa yang empuk kata orang. di sofa yang panas. Kalau dulu di pinggiran jalan yang panas. Nah, jangan ya. Di sofa yang panas. Betul. Kang, ini kalau kita bicara tentang Cilegon, daerah yang menurut saya kalau ukurannya mungkin paling kecil di Provinsi Banten. Betul. Paling kecil, dinamikanya paling tinggi di Provinsi Banten. Salah satu hal yang paling menarik adalah dari kota Cilegon. Kita tahu bahwa jalannya lurus, jadi kalau rusak itu kan kelihatan cuma satu doang gitu ya. Kalau ke kiri ke kanan lurus begitu ya. Sehingga kalau ada jalannya rusak gampang kelihatan. Nah, per hari ini Kang Dede melihat dapil Kang Dede Rohana itu gimana soal jalan? Ya, baik. Pertama kita harus akui bahwa memang Cilegon itu kota dengan jumlah penduduk yang paling sedikit di Provinsi Banten, termasuk luas wilayahnya ya. Tapi memang dinamikanya dari sejarah saya lihat mungkin karena faktor geger Cilegon dan tadi di sana itu banyak industri-industri besar ya. Jadi memang dinamikanya cukup menarik ya, dan memang selalu hidup tiap bulan tiap tahun. Terkait dengan kondisi hari ini memang Cilegon itu yang jadi problem adalah pasca Covid dari tahun 2020 kan sampai 2022 ini memang infrastruktur rada kurang mendapatkan perhatian. Apalagi jalannya cuma ada satu. Alhamdulillah tuh zamannya almarhum Pak Arsapat bikin satu jalur lagi. Jadi minimal ada dua. Ada dua ya. Ada dari PCI sampai Merak ya. Ada satu lagi dari PCI ke Ciwandan. Jadi ada dua jalur sekarang gitu ya, dari buah pembangunan dari Pak Arsapat. Yang jadi problem adalah ketika tahun 2020 kita Covid, jadi anggaran infrastruktur itu memang direfocusing 2020 sampai 2021. Sialnya ini berbicara sial dalam tanda kutip ya. Ketika tahun 2021 ke 2022 wali kotanya baru, maka punya visi misi yang baru. Visi misi itu menjadi rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah berubah. Yang tadinya prioritasnya pembangunan, maka disebut sebagai bapak pembangunan Pak Arsapat itu karena memang dia membangun. Fokusnya pembangunan. Konsentrasinya membangun mercusuar fisik, bangun Lingkar Selatan, bangun terminal terpadu Merak, bangun Islamic Center, bangun pasar Keranggot ya. Ada 4 proyek strategis yang waktu itu menghabiskan anggaran sampai 10 tahun. Nah, hari ini anggaran infrastruktur memang berkurang karena memang visi misinya wali kota tentu berbeda, geser. Kalau kemarin ke fisik, sekarang ke SDM. Nah, maka anggaran untuk peningkatan kualitas SDM yang lebih banyak, mulai dari beasiswa, mulai dari honor RT RW, honorer guru dan lain sebagainya intensif dinaikkan. Nah, ini menjadi pergeseran anggaran yang tadinya informasi yang saya dapatkan tadinya itu anggaran fisik itu dari kelonggaran fiskal. Dari kelonggaran fiskal itu anggaran fisik bisa sampai 70%. Hari ini kegeser, jadi 70% itu anggaran untuk sosial, SDM dan lain sebagainya. Anggaran fisik cuma 30-an persen. Pergeseran program membuat masalah juga bergeser ya? Akhirnya masalahnya bergeser. Nah, maka pada hari ini Lingkar Selatan itu sejak tahun 2020 sudah mulai rusak, tidak diperbaiki cuma sedikit saja ya 2020. Akhirnya
Dulu itu saya diskusi tahun 2020 itu untuk memperbaiki Jalan Lingkar Selatan kan. Diskusi dengan Pak Edi Aryadi waktu itu wali kota. Ya. Dia butuh anggaran sekitar 50-an miliar. Nah, saya bilang kalau 50 miliar kita bantu dari provinsi 45 miliar anggaran bantuan keuangan waktu itu ya. Tapi ternyata Covid kegeser dan lain sebagainya. Itu tahun 2020. Tahun 2021 membengkak dari 50 karena diperbaiki cuma sedikit doang menjadi 75 miliaran. Kalau diperbaiki tahun 2021. Dan itu tidak diperbaiki juga, cuma diperbaiki dikit-dikit doang. Tambal-tambal doang. Dan yang tadinya bagus jadi rada rusak, yang tadinya rada rusak jadi rusak parah. Dan hari ini setelah dihitung, saya diskusi sama Pak Wali Kota, membutuhkan anggaran perbaikan JLS 160 miliar. Membengkak tiap tahun. Dan kalau tahun 2022 diperbaiki, tahun 2023 bisa 200 miliar. Dan bukan hanya jalan JLS yang rusak. Jalan-jalan yang poros kecamatan yang menyambungkan antar kecamatan yang dulu itu mulus, ada yang di hot mix, ada yang di beton. Memang sebagian besar sudah di beton. Tapi memang masih ada juga mungkin 50%-nya lagi masih hot mix. Nah, yang hot mix ini memang rencananya dulu mau di beton semua. Karena keburu selesai di periode pembangunan yang sebelumnya. Nah, jadi yang sekarang itu belum di beton. Nah, yang belum beton ini rata-rata sudah pada rusak. Rusaknya parah, termasuk jalan ke rumah saya tuh dari BBS sampai Lingkar Selatan. Ada lagi yang paling parah viral di medsos dan yang ditanami itu, yang ada di Kelurahan Panggung Rawi. Ya itu yang sampai orang jatuh dan sebagainya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Kang Dede ya? Termasuk komunikasi dengan Wali Kota Cilegon. Betul. Pertama memang kita komunikasi dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota dari awal tahun saya sampaikan bahwa pergeserannya jangan terlalu besar. Drastis itu ya? Jangan drastis. Kalaupun mau, harusnya nyari sumber yang lain. Itu saya sampaikan. Nyari sumber yang lain, boleh misalnya anggaran Cilegonnya geserkan misalnya lebih banyak ke SDM. Anggaran infrastruktur kurang. Tapi Pak Wali harus bisa nyari solusi. Apakah dia jemput bola ke pemerintah pusat maupun ke pemerintah provinsi ya. Untuk menambal, untuk menggantikan anggaran yang digeserkan. Anggaran infrastruktur yang digeserkan ya. Itu pertama. Nah, terus kedua, coba dievaluasi lagi. Nah, itu sudah dilakukan. Untuk APBD perubahan tahun 2022, Pak Wali sudah menggeserkan lagi. Yang tadinya 30% jadi besar dari sekitar 45%-an. Karena memang desakan dari masyarakat, termasuk dari media sosial, dan teman-teman media pers cukup tinggi. Akhirnya dia nggak mau juga beresiko kan. Nah, sekarang di APBD perubahan tahun 2022 sudah mulai ditambahkan. Nah, kita upaya selain komunikasi dengan pemerintah Kota Cilegon, kita juga mendorong Pak, bagaimana jalan-jalan yang kira-kira kewenangan kota ya, yang sudah memenuhi kriteria untuk ditingkatkan statusnya menjadi provinsi, naikkan status provinsi biar mengurangi beban kota. Nah, itu upaya yang kedua juga. Termasuk JLS dari tahun 2020 saya tawarkan, ayo mumpung saya kemarin di Komisi 4 ya, ayo kita kawal supaya Jalan Lingkar Selatan yang sekitar 16 km ini karena dari sisi kriteria persyaratan sudah memenuhi jadi jalan provinsi, bahkan bukan jalan provinsi lagi, memenuhi kriteria untuk jalan nasional sebenarnya. Nah, waktu itu saya tawarkan, cuman ada dinamika di situ, ada polemik, ada pro dan kontra, dan Pak Wali waktu itu belum sempat mengambil keputusan sampai hari ini. Itu kedua ya. Dan yang ketiga, selain kita menawarkan opsi-opsi dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi maupun jalan nasional, kita dorong anggaran. Kemarin Pak Wali sudah komunikasi juga, beliau sudah meminta ke pemerintah pusat, insya Allah tahun depan itu akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar 165 dari PUPR untuk Jalan Lingkar Selatan. Kita juga dorong tahun ini, kita dorong 25 miliar, kita dorong tahun depan juga dari provinsi, kita dorong juga bantuan keuangan. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk perbaikan Jalan Lingkar Selatan. Karena Lingkar Selatan ini kan jadi vital. Kayak tadi karena jalannya cuma ada satu jalur doang, satu lintas doang. Ketika misalnya ada dua jalur ini macet, rusak, orang lari ke jalur depan. Betul. Jalan depan sempit, macet di mana-mana. Seperti itu. Menarik, dan kita akan kembali lagi setelah jeda berikut.
Kembali lagi dengan saya Yadi Jaya Santika, masih dengan Kang Dede Rohana, anggota DPRD Provinsi Banten, Dapil Cilegon dari fraksi PAN. Kang, tadi disampaikan soal bagaimana pergeseran fokus kepemimpinan sekarang ya, dari infrastruktur ke SDM. Ternyata ketika ke SDM, kan kita tahu bahwa infrastruktur Cilegon atau pembangunan fisik Cilegon tuh luar biasa begitu ya. Dalam sisi anggaran, mega proyek lah bisa disebut, penuh dengan mega proyek. Betul. Nah, ketika ini kemudian bergeser, kepemimpinan Heldi katakan gitu, bergeser ke SDM, sementara SDM adalah bagian juga yang penting dalam sebuah daerah, ini terbengkalai kan. Betul. Nah, lalu bagaimana dengan posisi yang terjadi dengan Kota Cilegon kalau bicara tentang pembangunan SDM dan juga infrastruktur, kalau dengan anggaran yang tadi disampaikan? Gini, ini kan bagian dari pilihan ya, karena masyarakat memang memilih Pak Heldi, maka visi misi beliau yang dipakai ya. Betul. Jadi akhirnya Pak Heldi punya prioritas yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan SDM ya. Kalau menurut saya itu baik juga ya, memprioritaskan pembangunan infrastruktur baik, memprioritaskan SDM baik. Yang terus kekurangannya apa? Kalau menurut saya harusnya pembangunan infrastruktur ditingkatkan, pembangunan SDM ditingkatkan, tapi anggaran untuk meningkatkan SDM, kualitas SDM jangan dari infrastruktur. Dari anggaran-anggaran yang kira-kira masih bisa digeser, misalnya anggaran kegiatan dinas, baju dinas, kantor dan lain sebagainya yang menurut saya bisa ditunda, misalnya diefisiensikan atau di kegiatan-kegiatan tahun-tahun berikutnya gitu ya. Karena infrastruktur itu, Cilegon itu memang kotanya kota industri yang hari ini misalnya penduduknya 400.000, kalau siang bisa 500.000 karena banyak orang Anyer, orang Serang, orang lewat dan kerja di Cilegon ya. Terus karena kota industrinya industri padat modal, tentu banyak mobil-mobil besar juga. Nah, ini kan jadi problem juga kalau rusak ya, apalagi kita kota yang menyambungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Nah, maka harusnya infrastruktur harus bagus gitu supaya orang ketika mau ke Jakarta mampir dulu ke Cilegon. Kalau infrastrukturnya bagus, pembangunannya bagus ya, jadi multiplier effect. Nah, tinggal bagaimana mengelola tadi SDM ditingkatkan, tapi tidak menggunakan anggaran infrastruktur. Kan masih banyak anggaran-anggaran yang lainnya sebenarnya bisa dihemat ya, kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu produktif di dinas, atau misalnya anggaran di sekretariat daerah sendiri bisa dikurangin misalnya kan, untuk pendidikan gitu kan, bisa saja. Atau misalnya bisa juga kalau menurut saya ada beberapa alternatif. Misalnya saya diskusi kemarin Pak Wali, ketika anggaran honor RT RW dari 500.000 menjadi 1 juta, 2 kali lipat anggarannya. Betul. Oke. Supaya menghemat gimana? Oke, tetap naik 2 kali lipat, tapi jumlah RT RW-nya dikurangin. Misalnya kemarin di Perwal 1 RT minimal 40 kakak. Sekarang buat 1 RT minimal 80 kakak. Artinya bakal ada pengurangan jumlah RT. Lu honor gue naikin dari 500.000 jadi 1 juta, tapi beban lu nambah dikit, kira-kira gitu kan. Kalau ilmu ekonomi, saya ekonomi. Betul. Jadi ada RT yang disegerakan lah itu jabatan. Sekarang justru banyak RT dan RW pemekaran. Sudah naik dari 500.000 jadi 1 juta, jadi beban kas daerah, ditambah lagi banyak pemekaran. Sekarang ada lagi biaya operasional masjid 10 juta per tahun. Ada lagi banyak sekali biaya-biaya yang keterkaitan dengan SDM sebenarnya ya. Betul, kualitas dan kuantitasnya bertambah. Nah, harusnya kalau saya sepakatnya misalnya boleh dinaikkan loh, tapi ketika dia dikasih reward yang lebih, maka dikasih tanggung jawab yang lebih gitu ya. Dengan cara kalau gitu kita revisi deh. Kalau RT yang baru cuma 40-an, 50-an kepala keluarga gabungin aja deh gitu, di merger biar ada efisiensi jumlah juga, tapi dari sisi anggaran memang bertambah. Seperti itu kalau menurut saya ya. Nah, kalau komunikasi Pemda atau Pemkot Cilegon dengan para wakilnya di DPRD provinsi kayak apa sih Kang? Selama ini sama saya jujur bagus ya, sama Pak Heldi hampir tiap momen ketemu, setiap ada acara-acara ketemu. Dalam momen-momen seperti itu kita sering diskusi, kita sering ngasih masukan ya sama beliau. Beliau juga memang welcome, cuman memang beliau juga
terkunci dengan RPJMD, dengan visi misi. Itu juga kan memang menjadi aturan main di kita ya. Ketika visi misi itu memang harus menjadi acuan rencana pembangunan daerah. Jadi kalau tidak mengacu di visi misi, jadi nggak punya tujuan. Betul. Nah itu memang tinggal bagaimana mensinkronkan. Terus selain itu memang dukungan di DPRD untuk Pak Wali Kota ini memang yang sekarang memang kita akui memang tidak mayoritas. Jadi hanya 2 partai. Hanya 2 partai akhirnya membutuhkan energi yang lebih ya. Terkuras di situ. Rada terkuras karena harus ada seni komunikasi yang lebih. Kalau kemarin kan lebih stabil. Kalau sekarang bisa stabil, tetap stabil, cuma kan membutuhkan energi yang lebih. Bagaimana bumbunya banyak. Kira-kira seperti itu, mengeluarkan bumbu-bumbu, dan itu memang ya mudah-mudahan membawa dampak positif juga ya. Sekarang misalnya teman-teman di DPRD kota juga ya ditampung aspirasi dan lain sebagainya, bagaimana supaya pembangunan itu memang secara bersama-sama seperti itu. Nah kalau dalam konteks kita tahu bahwa Cilegon walaupun tadi disampaikan daerah industri padat modal gitu ya. Justru persoalannya adalah pengangguran. Betul. Ketika bicara fokus SDM, nah sekarang posisinya seperti apa? Itu makanya. Jadi sebenarnya mungkin ya ketika menentukan visi misi meningkatkan SDM itu sebenarnya yang dikejar adalah bagaimana pengangguran di Cilegon terurai sebenarnya. Cuman kan Kang Yadi gini, ketika hari ini kita misalnya mensubsidi atau membiayai orang untuk di pendidikan, kan tidak langsung dirasakan hari ini. Betul. Bisa 5 tahun, 10 tahun lagi terasakannya. Nah, jadi belum langsung berdampak ketika hari ini anggaran pendidikan, pelatihan diberikan, tidak langsung berdampak. Memang sekarang pelatihan-pelatihan kepada masyarakat cukup tinggi ya. Ada pelatihan security, ada pelatihan ngelas, pelatihan menjahit, sampai ojek banyak, sampai ojek terus ditingkatkan. Termasuk tadi ada biaya beasiswa per tahun 500 mahasiswa. Tiap tahun berapa miliar ya digelontorkan. Belum lagi ada honor buat guru SMP, buat guru SD ditambahin supaya termotivasi dan lain sebagainya. Itu menyerap anggaran yang cukup besar. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ketika kualitas pendidikan di Cilegon bagus, untuk apa? Supaya mampu bersaing dan mampu memanfaatkan peluang kerja yang ada di kota Cilegon, yang pada akhirnya adalah pengangguran bisa menurun. Cuman sekali lagi Kang, kalau kita investasi SDM hari ini tidak akan dirasakan tahun depan. Itu masih butuh waktu. Mungkin kalau yang pelatihan bisa langsung dirasakan, walaupun nggak banyak. Tapi kalau yang sifatnya pendidikan tadi, itu bisa 3 tahun, 4 tahun, belum langsung dirasakan pada hari ini. Seperti itu. Dan kalau kita lihat bicara tentang SDM Cilegon kan, tentu kan tiap hari yang namanya persaingan pastilah dalam dunia industri. Betul. Nah, apakah kemudian pendidikan yang ada juga sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri? Itu persoalan juga kan? Bagaimana? Itu persoalan. Tapi kalau berbicara terkait dengan pendidikan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri ya, memang ada kira-kira di SMA SMK atau perguruan tinggi. SMA SMK kewenangannya provinsi. Apalagi perguruan tinggi kewenangan pada pusat. Jadi memang harus ada sinergi kalau menurut saya. Pak Wali Kota misalnya ketika dia ingin tadi bagaimana supaya tenaga kerja kita di Cilegon bisa bersaing. Sedangkan untuk menyiapkan tenaga kerja di kota Cilegon itu kan minimal lulusan SMA SMK. Sedangkan lulusan SMA SMK adalah kewenangan provinsi. Nah ini mungkin kalau menurut saya yang harus berdiskusi. Saya juga sempat menawarkan Pak Wali, bagaimana kalau misalnya kan kewenangan SMA SMK kewenangan provinsi, tapi masih ada yang tidak terjangkau oleh provinsi, sekolah-sekolah swasta. Bagaimana misalnya pemerintah kota Cilegon itu memberikan subsidinya kepada masyarakat Cilegon yang sekolah di swasta supaya kualitas pendidikan yang swasta itu bisa ngejar. Memang beberapa sekolah swasta yang bonafide memang melebihi kualitas negeri misalnya, tapi masih banyak Kang, di sekolah-sekolah yang di daerah-daerah, mohon maaf ya, itu yang kualitasnya memang masih terbatas. Nah itu kalau disupport misalnya anggaran boleh nggak boleh. Ke beberapa tempat kemarin kita diskusi juga di kota Depok ya, kota Depok itu mensubsidi juga dia, mensubsidi buat siswa yang sekolah SMA, SMK atau aliyah di swasta, dia dikasih subsidi per tahun berapa juta gitu ya, bagaimana supaya meningkatkan minat dan prestasi siswa tersebut yang sekolah di tingkat SMA ya, tapi bukan di negeri karena negeri sudah selesai sama pemerintah provinsi Jawa Barat misalnya seperti itu. Nah, itu bagian dari solusi sebenarnya. Betul. Nah, itu artinya bahwa ada butuh
kolegial gitu ya. Betul, harus ada harmonisasi tentu. Nah, kalau kita dilihat dari program Pak Heldi sekarang yang lebih cenderung pada SDM lalu UMKM, ada beberapa produk yang dimunculkan. Nah, artinya ada yang bisa disinergikan soal produksi begitu ya, termasuk dengan SDM. Tapi apakah ini juga berkaitan dengan, kalau menurut Kang Dede ya, berkaitan dengan style perubahan program itu berkaitan dengan style kepemimpinan atau enggak sih, atau latar belakang? Ini banyaknya yang menarik kan. Karena kan berpengalaman menghadapi beberapa kepemimpinan di Cilegon kan. Betul. Ya memang karakter kepribadian dan lain sebagainya ya, termasuk pengalaman dan pendidikan tentu akan mempengaruhi bagaimana visi misi beliau. Misalnya mohon maaf, ketika Pak Heldi dibesarkan di dunia marketing, maka dia keahlian adalah bagaimana memarketkan itu. Nah, itu mungkin salah satu kelebihan dia ya, jago dia tuh ya, bagaimana bisa misalnya yang penting orang bisa senang sama dia, bisa memilih dia, itu bagian strategi dia. Termasuk mungkin hari ini beliau juga bisa membuat orang tersenyum gitu ya, walaupun ketika lewat jalan rusak lagi langsung tadinya tersenyum langsung marah lagi gitu ya, tapi minimal bisa senyum lagi. Mungkin itu salah satu strategi beliau saya kira ya. Ya itu pasti ada ya, ketika misalnya kayak Pak At misalnya karena dia seorang pendekar ya, maka karakter kerasnya agak beda. Dia kan agak streng. Dulu saya waktu mahasiswa kalau ngedemo, kalau mau kritik dikejar-kejarin kan. Ada mau digaya-gaya kayak gitu. Kalau Pak Heldi kan humble, karena dia marketing kan humble sama masyarakat. Begitu juga dengan Pak Iman. Pak Iman misalnya intelektual muda ya. Dia lebih banyak diskusi, lebih banyak kepada mengakomodir pikiran-pikiran yang maju gitu ya. Maka waktu itu banyak juga yang komplain, banyak tokoh-tokoh yang dulu dibina oleh almarhum Pak At sama Pak Iman enggak, karena Pak Iman lebih mengedepankan masyarakat intelektual misalnya seperti itu. Ada memang ada pergeseran pola-pola kepemimpinan ya dari masa ke masa. Saya kira itu memang sudah sunatullah ya, karena memang beda orang pasti caranya memimpin berbeda. Tapi bagaimanapun itu saya kira dengan caranya mereka mudah-mudahan pembangunan Cilegon makin bagus, kesejahteraan masyarakatnya makin bagus gitu ya, kualitas infrastruktur dan pendidikan juga makin bagus, termasuk kesehatannya juga seperti itu. Oke, dan kita akan kembali lagi dengan tema yang menarik setelah jeda berikut. Kembali lagi dengan saya Yadi Jaya Satika, masih dengan Kang Dede Rohana, anggota DPRD Banten, Dapil Cilegon, fraksi PAN. Tadi kita sudah bahas banyak hal, dan satu hal yang mungkin sensitif, sering muncul di Cilegon, daerah industri yang katanya daerah metro dolar katanya. Metro dolar dan daerah yang termakmur kelima di Indonesia. Dengan produk domestik regional brutonya PDRB-nya 120 juta per bulan per penduduk. Luar biasa. Tapi masih ada yang miskin. Bahkan masih ada banyak sekali. Nah, apa sih permasalahannya? Baik, memang kita di sisi lain bangga bahwa PDRB kita cukup bagus, bahkan menjadi kota terkaya di Indonesia mungkin kelima kalau tidak salah ya, dengan penghasilan rata-rata penduduknya harusnya 120 juta per bulan. Jadi dari 400.000 penduduk mungkin hanya beberapa gelintir orang yang gajinya 120 juta. Padahal kalau dari ratakan dari PDRB kira-kira sebesar itu. Jadi industri yang besar, industri padat modal yang besar itu, kalau kita tarik 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo ke belakang industri itu banyak sekali lingkungan-lingkungan yang miris ya, lingkungan-lingkungan yang kondisinya memprihatinkan. Nah, problemnya adalah industri padat modal itu ya, dia itu banyak belanja, banyak maintenance dan lain sebagainya tidak dinikmati oleh Cilegon. Misalnya pabrik baja, apakah dia belanja bahan bakunya di
Cilegon? Kan enggak. Dia ke Australia belanjanya, dia ke luar negeri, pabrik petrochemical. Apakah dia belanjanya di dalam negeri? Dia belanjanya ke luar negeri. Betul. Jadi yang bergulir di kota Cilegon paling hanya 5-10%. Pertama, anggaran tenaga kerja. Betul. Kita ketahui bahwa industri itu paling anggaran HPP dari harga pokok produksi itu untuk anggaran tenaga kerja paling 3-5%. Itu mungkin yang muter di kota Cilegon. Itu pun hanya kalangan operator, supervisor, foreman paling tinggi sama operator lah ya, karyawan biasa, general worker. Kalau yang level GM, direktur itu bukan lagi di Cilegon, udah ke Jakarta, udah ke Tangerang kan gitu. Nah, berikutnya lagi selain itu mungkin ada supporting consumable lah, tapi kan nggak banyak. Mungkin yang kecil-kecil, yang palet, yang material alam dan lain sebagainya, atau jasa-jasa yang lain. Ya paling dari perputaran uang industri sebanyak itu 100 triliun dalam 1 tahun, mungkin cuma sekitar 10% yang berputar di daerah. Sisanya udah ke luar negeri lagi, udah dijual ke luar negeri, di belanja juga ke luar negeri. Nah, maka untuk itu ini jadi problem buat pemerintah kota. Kemegahan industri yang luar biasa, kotra petrodolar, kotra pelabuhan internasional dan lain sebagainya, termasuk banyak investor asing di kota Cilegon, tapi kemiskinan, potret kemiskinan ini sangat memprihatinkan. Nah, tapi ada lagi Kang Yadi yang baru-baru kemarin viral tuh, bahwa ada orang yang informasinya 18 tahun. Selama 18 tahun dia makan sayur-sayuran. Ya orang miskin lah kira-kira seperti itu. Oh, bukan vegetarian bukan? Bukan vegetarian. Nah, ini kasusnya bukan hanya kali ini, sering. Orang pendatang di kota Cilegon ketika dia bikin KTP, ketemu sama media, dia seolah-olah terlantar. Padahal bukan orang Cilegon. Yang kemarin viral itu dia baru beberapa minggu. Baru 2 minggu pendatang bikin KTP. Dia warga Serang ya. Bikin KTP di Cilegon, ya, ketemu sama media, jadi diberitakanlah sedemikian rupa, padahal dan dia KTP-nya penduduk Cilegon baru 2 minggu, memang KTP-nya baru perekaman 2 minggu gitu ya, dan dia memang belum lama di kota, dan ini memang sering terjadi seperti itu. Tapi memang di selain itu memang potret sebenarnya memang seperti itu. Ada, ya? Banyak juga memang lingkungan yang masih kumuh ya. Hanya beberapa kilo saja di belakang industri yang megah itu, yang besar itu masih banyak ditemukan kawasan-kawasan yang kumuh dan kemiskinan di ya beberapa titik di dekat belakang. Nah, karena kalau kita lihat artinya itu segelintir kemiskinan lebih kecil ketimbang yang kaya gitu ya. Betul. Kalau diintervensi dengan perusahaan atau pemerintahan kan pemerintahan mungkin APBD. Perusahaan mungkin CSR. Ya. Nah, bagaimana itu bisa tidak tersentuh dan apa ada upaya yang bisa dilakukan kan untuk mengintervensi kemiskinan itu? Harusnya kalau pemerintah serius nangani kemiskinan ya, sebenarnya industri dan pemerintah sama-sama dia bekerja sama bagaimana kita mengurai masalah pengangguran kemiskinan ini. Saya yakin bisa. Yang penting ada komunikasi. Ini kan saya sempat berpikiran, coba kepada teman-teman DPRD itu saya sampaikan, bisa nggak misalnya pemerintah kota Cilegon ketika merekrut tenaga kerja THL lah, atau TKK misalnya, ambil dari keluarga miskin. Oke, ya, jadi kita pilihin. Jadi mereka ada, saya sekarang pemerintah ada program disabilitas. Jadi bagaimana supaya 1% dari tenaga kerja yang ada di pemerintahan daerah harus mengakomodir disabilitas. Dan sekarang misalnya kalau orang-orang miskin itu kan salah satunya karena di keluarganya tidak ada yang berpenghasilan. Kalau di keluarganya salah satu ada yang berpenghasilan, dia derajatnya akan naik. Yang tadinya miskin mungkin jadi jadi lebih prasejahtera lah kira-kira gitu. Memang belum sejahtera, tapi organiknya sedikit. Nah, misalnya diambil, termasuk misalnya di industri. Kalau industri itu memang komitmen ya, oke, yang tenaga kerja yang general worker lah, yang kira-kira unskill lah, yang kira-kira tidak terlalu urgent, yang cleaning, yang OB, yang apa gitu ya. Kalau misalnya diinventarisir dengan baik, sebenarnya selesai kemiskinan itu. Misalnya orang-orang yang memang dia nyatakan sebagai yang miskin, nah kita ambil satu karyawan, satu orang dari keluarga tersebut untuk menjadi tenaga kerja. Nah, cuman memang Kang, jadi ini tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh keseriusan, butuh keikhlasan. Karena biasanya ketika ada lowongan itu, ya ibarat ada gula, sebut pada datang, akhirnya orang pada rebutan. Yang tadinya fokus bagaimana kita mengurai kemiskinan, akhirnya ya mohon maaf pejabat-pejabatnya, tokoh masyarakat dan sebagainya bermain untuk mendapatkan peluang tersebut. Akhirnya tetap lagi orang-orang yang miskin tidak tersentuh lagi karena dia miskin secara ekonomi, miskin secara akses, miskin juga secara pendidikan. Ini yang repot sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada sinergi, ada keseriusan, ada ketulusan, dan ada keikhlasan dari seluruh stakeholder, saya yakin bisa.
Seperti Gimana? itu. Anak muda. Boleh nanya yang lain nggak sih? Boleh. Nyalon wali kota nih. Kang Yadi memang banyak sekali ya, banyak sekali masyarakat Cilegon yang bertanya, bahkan ada yang mendorong. Kemarin saya beberapa hari yang lalu kita ngadain acara, saya tanya kepada peserta yang datang ke saya nyalon DPRD provinsi lagi, nyalon DPR RI apa nyalon wali kota? Mayoritas orang suruh nyalon wali kota. Yang kedua orang nyuruh nyalon DPR RI. Baru yang ketiga yang kira-kira 10-15% nyalon DPRD provinsi ya. Yang paling banyak suruh wali kota nih. Tapi tergantung kita lihat searching nanti sampai tahun depan. Betul. Bagaimana potensinya ya. Masuk partai ya. Karena politik itu kalau bagi saya sangat realistis ya. Jangan juga kita mengedepankan hawa nafsu. Kalau memang harapan masyarakat, keinginan masyarakat, dorongan masyarakat itu memang real menginginkan saya jadi wali kota ya kenapa tidak. Tapi kalau masyarakat itu memang tidak menghendaki saya dan hari ini misalnya Pembangunan Cilegon sudah cukup baik, ya kenapa juga saya harus nyalon kan? Yang penting kan tujuannya adalah bagaimana pembangunan dan kesejahteraan Cilegon bagus. Kalau misalnya sekarang sudah bagus ya nggak perlu saya kan, yang perlu siapa? Kira-kira seperti itu. Kalau jadi wali kota ke SDM apa ke infrastruktur? Kalau kita ngemik. Jadi ngemik kita ya. Gimana politik anggarannya gitu. aja? Kita mikan jadi supaya ada anggaran infrastruktur nggak boleh tertinggal. Tentu SDM juga harus kita tingkatkan. Tapi yang pasti kalau saya politik anggarannya adalah bagaimana efisiensi supaya kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting kita prioritaskan pada anggaran yang penting, bukan lagi antara infrastruktur dan SDM, tapi SDM penting, infrastruktur penting, yang nggak penting itulah yang kita geser dengan ke situ, kira-kira seperti itu. Iya. Nanti kita ketemu podcastnya sebagai calon wali kota. Boleh, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita nanti bisa ngobrol lagi. Amin ya. Buat teman-teman di depan. Siap. Baiklah, bisa kabar Banten TV. Demikianlah wawancara saya dengan anggota DPRD Banten dari Dapil Cilegon dari fraksi PAN, Kang Dede Rohana. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.